Bertemu lagi dengan saya Mbah Atmoko di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Di mana ada misteri memiliki rasa tersendiri. Rasa misteri ya. Ya kebetulan saya ini ada di Kali Brantas ya guys. Jadi di depan sana itu kali, seberang kali itu ada jalan tol di sana guys. Jalan tol baru, tol Mojokerto. Ini seperti yang teman-teman lihat bahwa ini di Tangkis. Tangkis itu apa ya? Bantaran Sungai Brantas ini. Jadi ini di bawah bantaran Sungai Brantas akan menceritakan kisah-kisah misteri yang dimana memiliki misteri tersendiri, guys. Ya, jadi ini konten kali ini ceritanya itu saya akan membawakan cerita gimana ya pembahasannya. Nah, biar teman-teman gak bingung saya ceritanya ini apa dan menceritakan apa, silakan menyaksikan videonya, guys. Jadi saya ini punya teman saya ini namanya itu Giso, Pak D Giso. Pak D Giso ini hobi mancing ya, jadi mancing-mancing gitu di Sungai Brantas dengan target itu ikan baung. Jadi sering mancing malam. Kebetulan ikan baung itu makannya itu aktif di malam hari. Oh, sebutannya ikan apa? Ikan nokturnal ya mungkin ya. Kalau yang makannya itu di malam hari. Suatu ketika Om Giso ini mancing seperti biasa, ndak ada yang aneh. Ketika mancing itu ada temen temen itu sebut saja namanya Ki Bugel, tapi namanya ini nama Facebooknya memang Bugel, sebut saja Ki Bugel. Ki Bugel ini datang malam-malam, kebetulan itu spotnya itu sama yang ditempati si Om Giso ini tadi. Ki Bugel itu akhirnya ndoprok bareng, setelah ndoprok bareng si apa itu Ki Bugel ini menemukan sebuah gunting, terus menanyakan ke temennya itu tadi yang namanya Om Giso itu udah sih, so ini guntingmu ah? Bukan Ki, aku nggak tahu guntingnya siapa, itu tadi dari tadi di situ nggak tahu punya siapa, makanya nggak saya ambil. Akhirnya si Ki Bogel ini notice nih, merasa ada yang janggal karena ada firasat buruk kok. Dia nggak seperti biasa nih saya di sini. Ini kok ngerasa aneh. Terus ini tadi kok ada gunting, ada apa? Gitu. Karena si Ki Bogel ini merasa nggak enak ya, sudah ada sesuatu. Mungkin di hatinya ada gejolak apa, mungkin ditagih utang atau apa, saya nggak tahu. Akhirnya Ki Bugil ini pindah spot, ngomong sama si Om Giso ini, Om Giso, aku pindah ya, aku rodok ke bawah, aku nggak feeling di sini. Oh ya wis, nggak apa-apa, nanti apa itu ketemu di bawah, nanti saya juga mau turun ke bawah kalau jam 1 ini nggak ada gondolan. Oh ya, aku berangkat dulu itu. Jadi Ki Bogel langsung turun ke bawah kira-kira 200-300 meter lah, bawah pindah spot. Selang setengah jam kemudian si Om Giso ini kok ngerasa aneh gitu loh. Kok tiba-tiba aura di lokasi itu aneh sekali. Jadi dinginnya itu dingin, bukan dingin yang karena angin atau apa itu. Tapi lebih ke arah dingin seperti apa itu kayak orang buka kulkas gitu loh guys. Jadi badan kita ini sebetulnya itu hangat, ada aura dingin seperti kulkas itu. Akhirnya kan kayak rasanya ini rasa-rasa aneh gitu. Nah, karena merasa nih di pinggir kali dan malam-malam nggak ada temennya. Si Romo Giso ini apa itu namanya? Merasa aneh, merasa janggal. Ada apa ini? Karena masih apa itu berani meneruskan mancing di lokasi tersebut. Akhirnya wis dibiarkan rasa itu akhirnya cepat berlalu seperti rasa ditinggal mantan. Akhirnya tetap nih mancing,
habis itu selang 30 menit atau 40 menit gitu loh, itu dapat ikan ya, dapat ikan jadi kelinting 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 wis strike 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 gitu. Strike gel gitu. Jadi si Romo Giso ini ngomong gitu sama Ki Bukel, woi yo alon-alon ya, pelan-pelan maksudnya narik ikannya pelan-pelan. Setelah si Romo Giso ini menaikkan ikannya terus mengumpani lagi, nggak tahu tiba-tiba kenapa itu perasaan yang aneh itu muncul loh. Ada apa ini kok aneh? Setelah itu menyalakanlah senter yang ada di kepala Romo Giso ini. Senter dinyalakan, ngumpan pancing, tapi perasaan aneh itu kok apa itu tiba-tiba ini bergejolak terus kok ada terus gitu. Terus dari ekor mata, jadi misalkan saya melihat ke depan gini ya guys. Jadi misalkan saya melihat melirik sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan ada yang mata kita kan mengekor melihat lirikan sebelah kanan nih. Seperti ada orang duduk di apa itu eh, pohon pisang, di bawah pohon pisang. Akhirnya si Romo Giso ini kaget lah, kaget dilirik terus. Oh, itu iya, itu beneran manusia. Ketika ditoleh gini, senter mengarah ke pohon pisang itu ndak apa-apa. Maksudnya ndak ada apa-apa, dilirik itu, dilihat itu, oh iya ndak ada apa-apa, oh mungkin perasaanku saja yang aneh. Seperti keanehan waktu ditagih hutang gitu. Jadi perasaan itu memang berdebar-debar maksudnya gitu ya. Akhirnya nggak ambil pusing lah, masih ngumpanin terus gitu. Dilihat lagi kok pindah, sekarang ini di sebelah kiri gitu. Diwaskan terus dilirik itu dari ekor mata itu kelihatan bahwa ada seakan itu ada orang berjalan menyamperinnya, mendatanginya, menyampirinya itu boso mana itu. Jadi mendatanginya. Jadi ketika ditoleh ini lagi, nggak ada lagi itu. Haris sempat bergejolak lagi si apa itu namanya Romo Giso ini tadi, bergejolak lagi terus perasaan itu campur aduk seperti rasanya ditagih utang, seperti dimarahi istri, ditinggal mancing malam-malam gitu. Akhirnya perasaan itu campur aduk, gundah gulana, meronta-ronta ya. Ini melanjutkan mengumpani lagi, pani lagi. Terdengar ada suara, tiba-tiba ini di depan sini ada suara, suara orang, olehmu gede ya, bahasa Indonesianya ini, dapat ikanmu besar ah gitu. Langsung si Romo Giso ini karena kaget sontak langsung terperanjat ke belakang. Karena senter ini masih menyala, menoleh ini ternyata Ki Bugel ya. Langsung di situ Ki Bugel dimaki-maki habisan. Mancuk gini 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 kok ambil dua tengok ngaget-ngagetin gini 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 gitu 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 dan lain sebagainya guys. Sebetulnya ada kata-kata istimewa cuma tidak pantas saya sebutkan di sini, takut nanti kalau ada anak kecil yang nonton ya nggak berpendidikan kontennya jadinya. Akhirnya di situ akhirnya si Bugel ini malah ketawa terbahak-bahak bahagia merana ya. Kamu dapat ikan kok dilihat apa itu didatangi temen kok malah ngamuk-ngamuk. Wah iya ngamuk, wong kamu datangi tiba-tiba, tak pikir siapa? Tak pikir ya penunggu kali ini. Akhirnya dilihat, oh iya besar ini sekitar 3 kilo sampai 4 kilo ini beratnya. Lumayan ini kalau dijual laku 150 ini. Ya beliin loh kalau laku 150, sehingga cerita langsung dibelilah 150.000 ikannya itu sama Ki Bugel. Ya wis kalau gitu Cak Giso aku pulang dulu gitu. Ya wis hati-hati kalau pulang. Matur nuwun ya ikannya wis mbok beli. Yo. Nanti kalau dapat lagi kabarin, soalnya ada tetangga yang pesen itu. Oh ya. Akhirnya Ki Bugel pulang, terus si Romo Giso ini tetap melanjutkan mancingnya. Melanjutkan mancingnya sekitar jam setengah 3 atau jam 2 gitu ya. Itu dapat lagi, tapi lebih kecil sekitar 2 kilo sampai 3 kiloan estimasi. Karena timbangannya itu cuma timbangan lambe, timbangan mulut, ikannya nggak ditimbang cuma estimasi saja.
Itu kalau bahasa mancingnya itu timbangan lambe gitu. Timbangan mulut. Jadi cuma estimasi saja ya guys. Waktu singkat cerita, waktu mengumpani lagi itu terjadi hal yang serupa. Hal yang serupa cuman bedanya itu enggak ada kayak penampakan atau apa itu enggak ada. Cuman suasananya itu memang suasana aneh. Suasana aneh kok perindang-perinding. Terus terdengar sayup-sayup ini seperti ada suara burung. Seperti ada suara burung, tapi ketika didengarkan kok burung ini seperti suara orang nangis gitu. Akhirnya si Romo Giso ini kok perasaannya campur aduk, tambah nggak enak. Akhirnya nggak jadi meneruskan mancing guys. Karena apa? Karena wis takut. Jadi perasaan itu wis nggak enak, nggak meneruskan mancing, ringkes-ringkes. Waktu ringkes-ringkes itu kok ada suara lagi, suara itu kok sekarang seakan-akan di atas kebetulan sepeda motornya itu ditaruh di atas. Loh itu nanti jangan-jangan naik di sepeda motorku gitu. Setelah itu ada orang lagi dapat ikan le gitu. Itu lah karena si apa itu tadi Romo Giso ini sudah diprank sama Ki Bogel. Wah, oh iya, ini kalau saya ucapkan ini nanti jadinya kata-kata motor anjing gitu kalau bahasa orang Jakartanya itu anjing gitu. Kamu ini ngaget-ngagetin aja, Gel. Ini loh, oleh ini bayaran kalau yang sekarang ini 50.000 aja nggak apa-apa gitu. Tapi kok nggak nyautin si Bogel ini. Setelah ditoleh gini ternyata ada orang itu berdiri pakaiannya itu basah semua ya. Badannya pucet, putih pucet seperti orang habis berendam di kali 1 hari atau 2 hari gitu. Saking pucetnya kulitnya berkeriput itu. Langsung sontak ibu si apa ini namanya Romo Giso ini kaget. Karena nggak mungkin ini ada manusia apa itu kungkum berendam di tengah kali berantas sampai kulitnya itu melepuh-melepuh seperti itu. Terus apa itu si apa itu Romo Gisun ini lari ke atas. Lari ke atas setelah itu ketemu sama warga tukang sayur mau berangkat ke pasar. Ditanyain, "Kenapa, Pak? Kok lari-lari? Ada apa?" "Ini saya tadi mancing dan di bawah itu kok saya itu ada orang pakai baju, bajunya itu basah sama celananya. Terus kok wajahnya pucat. Terus sampean mancing di mana, Pak? Terus sama siapa?" Itu saya mancing sendirian. Di situ di bawah ditunjukkan pakai senternya itu di situ. Walah Pak sampean itu kalau mancing di situ lagi itu hati-hati, jangan kalau bisa jangan mancing sendirian. Loh kenapa Pak? Emangnya ada apa itu? Di situ dulu Pak pernah ada orang meninggal, tapi meninggalnya itu bukan di situ. Meninggalnya di mana? Di sebelah atas sana, kira-kira 1-2 kilometer dari sini. Kebetulan orang itu lagi mencari rumput, lalu terpleset, terjebur ke Sungai Brantas. Setelah itu jenazah beliau itu ditemukan di lokasi di mana sing sampean itu mancing. Dan nggak 1 orang, 2 orang aja yang pernah dilihatin seperti itu. Itu sudah beberapa kali dan termasuk sering dan juga termasuk sampean. Jadi itu hati-hati gitu. Terus pancing sampean di mana Pak? Masih di bawah karena saya ini tadi kaget, ketakutan, saya lari lah ke atas. Ya sudah kalau gitu Pak, tak temenin ngambil pancingnya sampean. Akhirnya pancing itu diambil, direngkesi. Setelah itu karena dapat ikan, karena merasa terima kasih ya si Romo Giso ini tadi, ikannya itu dikasih tukang sayur itu tadi. Singkat cerita si Romo Giso ini pulang, setelah pulang langsung nggak berani mancing lagi selama 3 hari karena kaget. Teman-teman dikasih lihat penampakan yang menakutkan sekali. Oke cukup sekian cerita dari saya, tetap di rasa misteri. Di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.